الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi Ushulil Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ahad. Sahih am la? أكملنا مباحث الآحاد ولا كيف؟ أكملنا. نعم إلى آخر المباحث. نعم. طيب ما شاء الله. طيب, dan kemudian untuk menyempurnakan pembahasan yang kemarin ada beberapa ta'liq yang kami tinggalkan. Baik, seperti pada ucapan beliau qauluhu yujibu al-amal di halaman yang pertama dari penjelasan tentang ahad. Pada syarahnya tatkala beliau mengatakan yajibul amal bima tadamanahu wa khabarul ahad ila qaulihi sampai ucapan beliau alal qaul as-sahih. Perhatikan. Khilafan li ulama al-kalam. Khilafan li ulama al-kalam. Karena pendapat yang sahih apa? Khabar al-ahad dia hujjah, baik dari sisi ahkam dan dari sisi aqaid alal qawli sahih. Khilafan li ulama al-kalam al-qailina bi'adami qabuli khabar al-ahad fi isbatil aqaid. Berbeda dengan pendapat ulama ahlul kalam yang berkata bahwa khabarul ahad di dalam mengisbat, menetapkan akidah itu tidak diterima. Li'annahu la yufidul yaqin, karena khabarul ahad tidak memberikan faedah yakin. Baik. Kemudian yang kedua, pada ucapan beliau wal mursalu ma lam yattasil isnadu, pada syarah baris paragraf yang kedua, wa ma'nahu ayyasquta ba'dur ruwati, sampai ucapan beliau kama yadkhulu fihi mursal as-sahabi. Kata para ulama, hadza huwa qaulul fuqaha, ini adalah pendapat ulama ahli fikih yang memasukkan ke dalam definisi mursal, munqati dan mu'dhal. Nah, wa huwa laysa bisawab, dan kata para ulama ini tidak benar. Ammal muhadditsun, adapun para ulama hadis, fa indahumul mursal khassun littabi'i faqat. Paham ini? Mursal di sisi mereka itu khusus untuk khabar yang datang dari tabi'in. Nah, dan juga pada definisi munqati', pada saat asy-syarih mendefinisikannya dengan ucapan beliau huwallazi saqata min isnadihi rajulun ghairus sahabi. Disebutkan definisi yang lainnya oleh Al-Imamul Hakim Sahibul Mustadrak ala as-sahihain, yang menulis kitab Mustadrak, ya, pelengkap tentang sahihain, dan juga disebutkan oleh Ibnul Qattan bahwasanya munqati' huwa ma saqata min isnadihi rawin au isnan la ala sabilit tawali, yaitu adanya seorang rawi atau dua rawi, adanya ada seorang rawi yang jatuh dalam suatu sanad, atau dua rawi yang jatuh tapi laisa ala sabilit tawali, tidak berurutan. Inilah yang membedakan dia dengan al-mu'dhal. Adapun mu'dhal huwa alladhi saqata min husnan. Kata para ulama, la budda min qaid. Harus diqaid di situ. Karena kalau kita mengatakan saqata min husnan, dia mirip dengan apa? Al-munqati dari satu sisi. Makanya harus dikasih qaid di situ. Apa bedanya dengan munqati kalau begitu? Kalau munqati tadi kita mengatakan
boleh jadi dua rawi yang jatuh tapi ala ghairi sabili tawali, tidak berurutan. Kalau mu'dhal ala sabil at-tawali, jatuh dua tapi beriringan. Kemudian yang terakhir, ada kekeliruan kemarin, saya mengatakan al-mursil itu orang yang jatuh. Yang benarnya Allah Ta'ala orang yang menjatuhkan. Itu keliru ya, sabaqul lisan. Jadi kalau mursilnya sahabat yang menjatuhkan, paham ini? Rawi dari haditsnya, paham ini? Apakah dihitung membahayakan sanad hadits atau tidak? Tidak. Alasannya kemarin, karena kebanyakan riwayat sahabat, itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan langsung diriwayatkan dari Nabi, ya, dia meriwayatkan dari sahabat yang semisal dengannya. Dan para sahabat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa wasata kata para ulama? Udulan wa khiyara. Allah menjadikan sahabat orang-orang yang adil dan sebagai umat pilihan yang kata para ulama tidak akan mungkin bersepakat di atas kedustaan. Tidak mungkin berkata di atas kedustaan. Dan banyak hadits yang menunjukkan akan kemuliaan para sahabat. Baik. Adapun kalau mursilnya, orang yang melakukan irsal adalah seorang tabi'i, maka dilihat. Dan kemarin kesimpulannya, selama yang melakukan irsal adalah seorang yang thiqah, atau ada qarina yang menunjukkan akan syahnya mursal seorang tabi'i tersebut, maka itu hujjah atau tidak? Hujjah. Nah, itu telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang kita masuk di siyaq ada al-hadits. Sahih? Nah, qala rahimahullahu ta'ala wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnad. Wa idza qara'a asy-syaikhu yajuzu lirrawi ay yaqula haddatsani aw akhbarani. Wa idza qara'a huwa 'ala asy-syaikh yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani. Wa in ajazahu asy-syaikhu min ghairi qira'atin fa yaqulu ajazani aw akhbarani ijazatan. Kata asy-syarih atau kata mualliful Juwaini rahimahullahu ta'ala, dan an'anah itu juga masuk dalam isnad. Dari apa? Dari bentuk periwayatan hadits. Sebagaimana judulnya yang diberikan oleh Asy-Syarih hafizahullah, ini pembahasan tentang siyaq, bentuk-bentuk ada menyampaikan hadits. Ini yang sering kita dapatkan di sanad atau awal-awal hadits. Contoh Al-Imam Al-Bukhari misalnya, haddatsana fulan, qala an fulan, akhbarani fulan, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua akhbarana, haddatsana, an, qala. Ini apa namanya? Siyaq ada al-hadits. Di antara siyaq ada al-hadits al-an'anah, dan akan datang penjelasannya. Ini hadits yang disampaikan dengan menggunakan an. Paham ini? Makanya dikatakan an-anah. Wa idza qara'a asy-syaikhu yajuzu lirrawi ay yaqula haddatsani. Ini bentuk yang kedua. Kalau ada seorang syekh yang membaca kepada muridnya, jadi muridnya mendengar, maka boleh bagi muridnya dia berkata haddatsani atau dia berkata akhbarani. Telah meriwayatkan kepadaku dan telah mengabarkan kepadaku, ya ini syekhku. Wa idza qara'a huwa. Adapun kalau dia yang membaca, siapa ini? Kembali ke mana huwa? Ar-rawi sini. Adapun kalau si rawi yang membaca, maksudnya muridnya yang membaca kepada gurunya. Kalau yang pertama tadi gurunya langsung membaca, muridnya mendengar. Yang kedua ini murid yang membaca ke gurunya dan gurunya yang benarkan. Yaqul, dia hanya bisa berkata akhbarani wala yaqulu haddatsani, dan akan datang penjelasan yang lebih jelasnya. Wa in ajazahu syaikhu, dan apabila syekhnya memberikan ijazah. Ini bentuk yang ketiga. Bukan syekhnya yang membaca, bukan muridnya yang membaca, tapi muridnya membaca dengan orang lain yang pernah membaca kepada syekhnya, dan syekhnya mengizinkan untuk meriwayatkan hadits dari syekh itu. Paham ini? Maka bagi seorang yang membaca ini, dia mengatakan akhbarani atau akhbarani ijazatan. Ya, sama kalau dia mendapatkan hadits secara apa tadi?
secara membaca langsung dari syekhnya. Hanya saja dia tambahkan kata ijazatan, dan kata ijazatan di sini akan lewat pembahasannya. Apakah dia boleh atau bagaimana, haruskah ditambah atau tidak? Qala syarih hafizahullah taala lamma faragha al-musannifu min bayani aqsamil khabari syara'a fi dzikri kaifiyati tahammulihi wa ada'ihi. Dan tatkala musannif al-Juwaini rahimahullah faragha, telah selesai dari menjelaskan tentang pembagian-pembagian khabar, syara'a, beliau memulai menyusul pembahasan tersebut dengan menyebutkan kaifiyah, tata cara tahammulihi wa adaihi. Kembali ke mana khabar, kaifiyati tahammulil khabari wa adail khabar. Sekarang beliau akan menjelaskan cara tahammul. Tahammul mengambil, menyampaikan khabar tersebut. Walil hadithi tahammulun wa ada, dan untuk hadis, setiap hadis yang datang dan sampai kepada kita hari ini itu ada cara tahammul, bentuk-bentuk mengambilnya dan cara menyampaikannya serta hukumnya. Tahammulu akhdul hadithi anil ghair. Adapun tahammul, dia adalah mengambil hadis dari orang lain. Adapun ada iblaghul hadithi ilal ghair, kebalikannya. Setelah diambil baru disampaikan. Wa qawluhu wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnad. Al-an'anatu min siyaghi ada'il hadithi hiya riwayatul hadithi bi lafdhi an fulanin duna tasrihin bit tahadduthi aw as-sama'. Kata beliau, ucapan musannif dan an'anah masuk ke dalam isnad. An'anah, kata syarih hafizahullah, ini dari bentuk-bentuk penyampaian hadis. Yaitu bagaimana bentuknya? Dia adalah riwayat hadis dengan mengucapkan an fulan, dari fulan, an fulan, dari fulan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam duna tasrih, tanpa memperjelas, bit tahdits awis sama'. Dengan tahdits maksudnya dengan dia langsung meriwayatkan dari gurunya atau dia langsung mendengarkan dari gurunya. Beda kalau beliau mengatakan sami'tu syekhi atau haddatsani syekhi atau akhbarani syekhi. Ini dalil kalau dia langsung mendengarnya dari gurunya atau langsung diriwayatkan dari gurunya. Wa qauluhu rahimahullahu taala tadkhulu 'alal isnad ay 'alal haditsil musnad. Maksud ucapan musannif al-Juwaini rahimahullah bahwa ana dia masuk ke dalam isnad, yakni dia masuk ke dalam hadits musnad. Maksudnya dihukumi bersambung. Apa definisi musnad yang telah berlalu? Mattasala isnaduhu wa hadha yufidu anna al-hadits al-mu'annana fi hukmi al-hadits al-musnadi fil qabuli wal 'amali bihi. Dan definisi ini menunjukkan bahwa atau memberikan faedah bahwa hadis mu'annan yang disampaikan dengan lafaz an fulan itu berada di atas hukum hadis musnad. Dari sisi apa? Wajibnya dia diterima dan wajibnya beramal dengannya. La fi hukmil mursali fi raddihi wa adamil amali bihi. Dan dia tidak berada di atas hukum mursal di dalam bolehnya atau wajibnya kita menolaknya dan juga tidak bolehnya kita beramal dengannya. Wa dzalika liittisali sanadihi fi dhahir. Kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam hukum musnad? Alasannya la muta'lil, yaitu karena bersambungnya sanadnya kalau kita lihat secara zahirnya. Wa innama nabbaha alaihi duna tayyib wa innama nubbiha alaihi duna ghairihi liwuqu'il khilafi fi hukmil mu'annan. Tiada lain, untuk bentuk mu'annan ini itu diberikan tambih terhadapnya, bukan terhadap selainnya. Maksudnya apa? Kenapa bisa ditambih oleh para ulama? Karena terjadinya khilaf, perselisihan di kalangan para ulama terhadap hukumnya. Fal jumhur ala anna al mu'annana min al muttasil kama dzakara al musannif rahimahullah wa dzalika bi syartain. Adapun pendapat jumhur dan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hadits mu'annan termasuk dari hadits yang muttasil yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh musannif rahimahullah. Yang demikian itu tiada lain dipersyaratkan dua syarat. Al-awwal muttafaqu alaih, dia disepakati bahwa salamatu. Baik. Alasan yang pertama atau syarat yang pertama ini syarat yang disepakati, yang dengannya lah hadits mu'annan dijadikan sebagai hadits yang muttasil. Apa itu? Salamatu mu'annanihi atau mu'anninihi wa bara'atuhu min at-tadlis. Selamatnya orang yang mu'annin. Siapa mu'annin? Fa'ilnya. Orang yang meriwayatkan hadits
dengan an-ana tadi. Paham ini? Dan berlepasnya dan terlepasnya dia dari tadlis. Itu syarat yang pertama dan ini muttafaq alaih. Maka kalau ada orang mengatakan an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang mengatakan an ini meriwayatkan hadis dengan mu'an-an dengan syarat yang pertama. Dia harus apa? Terhindar dari tadlis. Maka dilihat ahwalnya, keadaannya. Apakah dia terkenal dengan tadlis? Dia seorang mudallis atau tidak? Kalau mudallis, apakah diterima? La. Muttafaq alaih. Adapun kalau dia bukan seorang mudallis, maka diterima. Fala yuhkamu bil ittisali min mudallisin illa ay yusarriha bit tahdits. Itu pun kalau dia seorang mudallis misalkan, maka tidak bisa diterima darinya sebuah hadits kecuali dia tasrih dengan tahdits. Langsung dia katakan haddatsani. Amin. Kalau an-ana tidak diterima. Yang kedua, mukhtalaf fi. Syarat yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama, wa huwa liqa'ur rawi min man rawa anhu wajtima'uhuma walau marratan wahidah. Yaitu dipersyaratkan bagi seorang rawi yang meriwayatkan hadis dengan an-ana, dengan lafaz an fulan, an fulan, an fulan. Ini dia harus bertemu dengan orang yang dia riwayatkan darinya, dan dia dan orang yang dia riwayatkan darinya harus sezaman, harus bersama. Paham ini? Walaupun satu kali. Paham ini? Wabihi qala al-Bukhari. Dan ini adalah pendapat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa syekhuhu Ibnul Madini. Dan gurunya Ibnul Madini, ulama'ul jahr wa ta'dil. Wa ghairuhuma min a'immatil hadith. Dan selain dari keduanya, dari imam ahlul hadith. Wa hadha ar-ra'yu wal mukhtarus sahihu alladhi alaihi a'immatu hadal fan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih dan yang benar. Yang merupakan pendapat dari ulama-ulama fan ini. Apa itu? Ulama hadith. Kama qala an-Nawawi rahimahullah, dan sebagaimana yang diucapkan oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam ta'liq dalam syarah sahih Muslim mujallad yang pertama safhat 200 wa safhat 2 wa 40 wa 200 242. Wa minhum man iktafa bi imkanil liqa'i wal mu'asarati Imam Muslim. Dan di antara para ulama, dan ini pendapat yang kedua yang membuat adanya khilaf dalam syarat yang kedua ini, ada yang berpendapat bahwa cukup adanya kemungkinan saja dari seorang rawi dan marwi anhu untuk bertemu dan sezaman. Kalau Imam Bukhari harus dipastikan dulu dia pasti sezaman dan dia harus bertemu walaupun sekali. Sezaman tapi tidak bertemu, apakah diterima oleh Imam Bukhari? La. Paham ini? Harus dipastikan dia sezaman dan harus bertemu walaupun sekali. Kalau Imam Muslim rahimahullah atau sebagian ulama yang lainnya, di antaranya Imam Muslim, dia berpendapat cukup mungkinnya keduanya sezaman dan bertemu. Dari mana bisa ditahu? Tarikh. Kita lihat tanggal lahirnya dan tanggal meninggalnya. Dan di mana dia tinggal. Kalau kita sudah lihat, ya mungkin saja dia sezaman. Dan mungkin saja dia pernah bertemu. Wal mu'an'anu katsirun fis sahihaini wa ghairihima. Dan ini faedah. Karena mungkin ada yang bertanya, kalau begitu mu'an'an, bagaimana kedudukannya? Apakah dia terdapat apakah dia sahih atau tidak? Ya, selama dia terpenuhi syarat, dia sahih. Dan kata beliau, bersama dengan itu mu'an'an juga banyak terdapat dalam as-sahihain, termasuk dalam sahih al-Bukhari. Dan inilah juga diantara hal yang menjadikan sahih al-Bukhari, yaitu disebutkan oleh para ulama derajatnya lebih tinggi dari sahih Muslim. Ya, walaupun keduanya sama-sama sahihain. Bahkan kata para ulama, sahih al-Bukhari asahhul kutub ba'dal Quran. Kata para ulama. Di antara sebabnya ini, ketatnya Imam Bukhari dalam persyaratan penerimaan hadits beliau. Salah satunya ini, hadits yang diriwayatkan dengan an-an. Paham ini? Ya, walaupun dia bukan seorang mudallis, tapi dilihat. Harus dia ketemu dan harus dia sezaman. Oleh karena itu, kata para ulama, kalau kita mau lihat
adbatnya, dobotnya, yang lebih mendobot, lebih aman untuk dipakai beramal, jelas. Yang Sahih Al-Bukhari. Bersamaan dengan itu dari segi bolehnya tidak diamalkan, maka Sahih Muslim boleh diamalkan syaratnya. Paham tidak ini? Kata para ulama min haitsu dhabt, fa madhhab Al-Bukhari adbat, dari sisi dobotnya. Dari sisi kekuatan dari syaratnya ya Bukhari jelas dan lebih aman. Ya, tapi dari sisi min haitsul amal, fa madhhab Muslim ma'mul bihi. Bersamaan dengan itu madhab Imam Muslim juga boleh untuk dipakai. Kama qala Allah taala wa misaluhu ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Dan contoh hadits yang an-anah atau hadits mu'an'an, apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Imam Malik mengabarkan kepada kami. Berarti kalau haddatsana, siapa yang membaca ini? Guru yang membaca kepada murid. Baik. Kalau akhbarana, murid membaca kepada guru. An Ibn Shihab. Dari Ibn Shihab, mu'an'an. An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. 2 an-anahnya. An abihi, 3 dari bapaknya. Qala, nanti bapaknya Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Berarti siapa? Jubair bin Mut'im. Baru dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW membaca surat Tur pada salat maghribnya. Fahadhal hadits sahihun wa sanaduhu muttasil. Hadits ini sahih dan sanadnya bersambung. Wa ammal an-anatu fahiya mahmulatun alal ittisal. Adapun an-anahnya maka dia dibawa ke atas hukum ittisal. Lianna, alasannya lamut ta'lil. Ruwatuhu aw ruwatahu ghairu mudallisin. Kenapa bisa an-anahnya diterima padahal dia an-anah? Syaratnya atau alasannya karena para rawi yang melakukan an-anah dalam hadis itu bukan orang mudallis. Fa Malikun imamun hafid. Imam Malik ya imam hafid. Wa Ibnu Shihab Az-Zuhri faqihun hafidun muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Allahu akbar. Adapun Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah, dia adalah seorang faqih, hafid, mutqin, atau muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Disepakati akan kemuliaannya dan kemutkinannya. Wa Muhammad ibn Jubair thiqah. Adapun Muhammad ibn Jubair juga thiqah. Maka tidak ada alasan lagi kita untuk menolak haditsnya. Tsumma al-muallifu al-fadha ar-ruwat ar-riwayati min ghairi sahabi walaha maratibu ba'daha aqwa min ba'd. Dan kemudian muallif menyebutkan lafaz-lafaz riwayat atau bentuk-bentuk periwayatan dari selain sahabat. Ya kan? Dan dari bentuk-bentuk tersebut ya, dia bermaratib atau memiliki tingkatan-tingkatan yang dimana sebahagian dari tingkatan tersebut lebih kuat dari sebahagian yang lainnya. Wa minha, dan diantaranya yang pertama, qira'atu syekhi ala tilmid, bacaan seorang syekh atas muridnya, liyarwiya anhu, ya, agar kiranya muridnya meriwayatkan darinya. Faqara'a syaikhu ala ruwati anhu wa hum yasma'un. Ini bentuknya, yaitu syekh membaca atas orang-orang yang meriwayatkan darinya, yaitu talamidnya, murid-muridnya. Wahum, dan mereka, siapa mereka ini? Ar-ruwah, talamiduhu, murid-muridnya, yasma'un, ay yasma'unahu, mendengarkannya. Wa hadzal martabatu hiyal ghayatu fit tahammul, dan tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tingginya dalam tingkatan tahammul, mengambil hadis. Walir rawi fi hadhil martabati ay yaqul, dan untuk rawi yang mendengarkan bacaan dari syekhnya, apa yang dia katakan kalau dia riwayatkan hadis ini dari syekhnya, dia boleh berkata haddatsani fulan au akhbarani fulan. Baik, adapun yang kedua,
Dan sebagaimana yang telah beliau sebutkan tadi, tingkatan atau pembagian ini bertingkat-tingkat. Dan tingkatan ini sesuai dengan susunannya. Yang kedua, qiraatul tilmidi ala syekhi wa huwa yasma. Yang kedua, bacaan seorang murid kepada syekhnya. Wa huwa, kembali ke mana? Wa syekhu yasma'uhu. Wa syekhu yasma'uhu. Dan sementara syekhnya mendengarkannya. Fayaqul, dan syekhnya pun berkata, na'am au yaskut. Na'am, betul. Atau dia diam. Ini tanda kalau apa yang dia baca itu benar dan boleh diriwayatkan. Kenapa? Kata beliau, fatajuzur riwayatu anhu bidzalika. Dengan ucapan syekh itu, kalau dia sudah bilang na'am atau dia diam, dia biarkan kita membaca. Nah, ini tanda akan bolehnya meriwayatkan hadis tersebut dari syekh tersebut. Fayaqulu tilmid, adapun seorang murid yang membaca dari syekhnya, apa yang dia katakan kalau dia meriwayatkannya dari syekhnya? Dia boleh mengatakan akhbarani au haddatsani, tapi ingat qiraatan alaih, ditambah lafaz qiraatan alaih. Guruku telah meriwayatkan kepadaku atau mengabarkan kepadaku qiraatan alaih, dengan aku membaca kepadanya. Harus ditambah ini untuk membedakan apa? Antara bentuk ini dengan bentuk yang pertama tadi. Wahal yusawwa'u lahu tarku qira'atan alaih. Nah, sekarang masalah, apakah boleh meninggalkan lafaz qira'atan alaih pada bentuk periwayatan yang kedua ini? Qaulan, kata beliau, ada dua pendapat akan hal ini. Boleh kan ditinggalkan itu atau harus diikutkan? Fal musannifu wa man wafaqahu yaral bana. Adapun musannif rahimahullah dan siapa yang sesuai atau sependapat dengan beliau berpendapat akan tidak bolehnya. Berarti wajib ditambahkan qira'atan lahu. Li'annahu lam yuhaddithu. Karena apa? Karena gurunya tidak mentahditsnya secara langsung. Kan tahdits itu haddatsa yuhadditsu tahditsan, mengabarkan. Nah sekarang gurunya, apakah gurunya mengabarkan kepadanya? Kan tidak. Melainkan muridnya yang membaca kepada gurunya. Ini alasannya, Masya Allah. Wali'anna tahditsa fi urfihim ibaratun an qira'ati syekhi wa ghairihi yasma. Wa ghairuhu yasma. Bersamaan dengan itu namanya tahdits dalam kebiasaan mereka. Siapa ini? Para ulama. Dia ibarat dari bacaan seorang syekh kepada muridnya dan yang lainnya mendengarkannya. Wal qaulu tsani, ini ucapan yang pertama atau pendapat yang pertama. Akan tidak bolehnya meninggalkan lafaz qira'atan alaihi pada bentuk tahammul yang kedua, bacaan seorang murid kepada syekhnya. Alasannya jelas, karena bacaan seorang murid kepada syekhnya itu bukan bentuk tahdits. Yang kedua, jawaz, berpendapat akan boleh untuk ditinggalkan lafaz qira'atan alaihi, mencukupkan diri dengan lafaz haddatsani atau akhbarani. Alasannya li'anna al-qasda al-i'lamu birriwayati an syekh. Karena maksudnya itu sama dengan maksud yang pertama. Sama-sama mengabarkan riwayat dari syekhnya. Pahamin? Mau dia baca langsung dari syekhnya atau dia tidak baca langsung dari syekhnya, ini kan sama-sama. Dia mau menjelaskan bahwa riwayat ini saya ambil dari syekhku. Baik dengan saya baca langsung dengan beliau atau dia yang baca kepada saya. Masya Allah. Wa kullun minas sighataini salihun lidzalika. Dan setiap dari dua sighah tersebut itu salihun, boleh dipakai untuk hal tersebut. Ya. Wal awwalu qala bihi Muslim wa huwa madhhabu Syafi'i wa ashabuhu wa riwayatun an Ahmad wa bitsani qala al-Bukhari wa ba'du ahli al-ilm. Adapun pendapat yang pertama, maka itu adalah pendapat Imam Muslim, dan ini madhhab Syafi'i rahimahullah dan orang-orang atau pengikutnya, dan riwayat dari Imam Ahmad. Kalau riwayat dikatakan riwayat berarti apa? Ada dua pendapat, berarti ada riwayat yang lainnya. Wabisani, adapun pendapat yang kedua, ini adalah pendapat dari Imam Bukhari rahimahullah dan sebahagian dari ahlul ilm. Tadi kenapa saya membaca wa kullun? Kullun, benar atau tidak? Al-qasdu
al-i'lamu birriwayati anis syekhi wa kullun minas sigataini salihun lidhalik. Benar atau salah? Kenapa benar? Hah? Mana kabarnya? Salih. Sekarang yang saya mau tanya sebenarnya intinya. Tanwin, antum kan sudah alfiah. Ada berapa amal dari tanwin? Dan apa amalan tanwin di sini? Hah? Iwat anil kalimat. Yang mana yang menjadi iwatnya di sini? Bisa kembali, bisa kembali. Nah, itu penting. Karena antum itu baca kitab bukan hanya untuk baca kitab dan menerjemahkan saja. Antum itu kalau bisa baca kitab, antum harus tahu itu amil-amil. Karena mungkin antum bisa terjemahkan, tapi begitu antum ditanya, dari mana antum dapat terjemahan? Ya kan? Dari mana antum dapat itu terjemahan? Dan itu antum baca kitab, pokoknya jangan pernah berhenti. Jangan antum menganggap bahwa latihan baca kitab itu hanya saat menjadi santri. Kalau sudah jadi ustaz, tidak usah latihan baca kitab. Benar. Hanya saja modelnya yang berbeda. Mungkin kalau antum santri, setiap baca kitab, buka Munawwir. Dan nasihatan lana walakum, kalau antum baca kitab, jangan sekali-kali buka kamus HP. Ini kamus HP, ini membantu hanya dalam keadaan darurat. Wad-darurat tubihul mahdurat. Ini kalau nasihat dari kami dan dari guru-guru kami, senior-senior kami dulu, jelas orang Indonesia ya, bukan orang Arab. Jangan. Tapi antum buka Munawwir. Kenapa? Kalau antum buka Munawwir, antum bisa mengasah ilmu sorofnya antum. Kalau antum dapat kata al-mustaghfirin, istighfar, di sini langsung istighfar. Gampang. Tapi kalau antum ditanya istighfar dari mana? Antum mau jawab dari istri? Kan tidak mungkin. Antum harus cari asalnya. Jangan terbiasa. Dan kalau kamu sampai itu tidak lengkap. Kalau Munawwir lengkap. Ada kata disambung langsung dengan huruf jarnya. Kadang-kadang seperti itu. Ada kata yang huruf jarnya menjadi penentu dari penerjemahannya. Contoh apa? Kata doa. Doaun lahu dan alaih. Kalau orang tidak buka kamus, sama saja. Dia berdoa untuknya. Atasnya. Oh, sama saja maknanya. Padahal beda. Doaun lahu. Ini doaun bil khair. Berdoa untuk seseorang atas kebaikan. Kalau doaun alaih, jangan aminkan. Insyaallah ana sa'adu alaih. Allahu Akbar. Saya akan berdoa atasmu. Hati-hati. Ini azab ini. Karena doa alai, doa atasmu, itu apa? Doa keburukan. Ini hati-hati. Kalau kita tidak belajar buka kamus, hancur kita. Baik. Sama kalau hafizahullah ta'ala, al-musannifu, baik. Al-thalith, al-ijazah. Bentuk yang ketiga dari periwayatan hadis ijazah. Wahiyya ayya'dana asy-syaikhu lit-tilmidhi ayyarwi anhu ma rawah ayyaqula lah ajaztu laka an tarwiya anni sahih al-Bukhari fayaqul at-tilmid ajazani aw akhbarani ijazatan. Masyaallah, yaitu dengan seorang syekh mengizinkan kepada muridnya untuk meriwayatkan darinya apa yang dia telah riwayatkan. Maksudnya dia sendiri dari gurunya dulu. Ka'ayyaqula lah, seperti seorang syekh berkata kepada muridnya, ajaztu laka, saya mengijazahkan kepadamu untuk engkau meriwayatkan dariku Sahih Al-Bukhari. Fayaqulu tilmid, dan muridnya pun berkata, ajazani aw akhbarani ijazatan. Telah mengijazahkan kepadaku guruku atau telah mengabarkan kepada guruku melalui ijazah. Faquluhu min ghairi qira'atin, adapun ucapan beliau min ghairi qira'atin ay min ghairi qira'ati syekh ala rawi wala rawi ala syekh wallahu a'lam. Ini dalam apa ini? Ijazah. Apa maksudnya periwayatan dengan ijazah?
Ya, kata Al-Juwayni rahimahullah pada matan min ghairi qiraah. Itu riwayat tanpa membaca. Maksudnya min ghairi qiraati syekh ala rawi. Tanpa bacaan seorang syekh terhadap rawi. Ini bentuk yang berapa? Pertama, dan ini yang paling kuatnya, wala rawi ala syekh. Wala qiraat rawi ala syekh, dan tidak pula bacaan seorang rawi dari syekhnya. Bentuk yang keberapa ini? Yang kedua, wallahu ta'ala alam. Tsumma qala Allah ta'ala al-qiyas. Pembahasan qiyas sekarang, alhamdulillah. Nasallallahu at-taufiq wa taysir. Qala rahimahullah wa amma al-qiyas huwa raddul far'i ila al-asli fil hukmi bi illatin tajma'uhuma. Wa huwa yanqasimu. Kata Al-Juwayni rahimahullah, adapun qiyas, maka definisinya, bentuknya itu mengembalikan suatu cabang kepada asal dalam suatu hukum dengan sebab adanya illah yang menggabungkan antara keduanya. Akan datang penjelasannya. Wa yaqsimu ila thalathati aqsam, dan bentuknya ada 3. Qiyasul illati wa qiyasu illatin wa qiyasu dalalatin wa qiyasu syabahin. Qiyas illah, ada qiyas dalalah, ada qiyas syabah. Qiyasul illah, adapun qiyas illah, makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi, ay muqtadiyatan. Dia adalah qiyas yang illah atau sebab pada qiyas tersebut yang langsung menunjukkan atau mengharuskan dan menetapkan hukum itu pada asal dan far'. Amin. Wa qiyasud dalalah, adapun qiyas dalalah wal istidlalu bi ahadin nadhiraini 'ala al-akhar. Adapun qiyas dalalah itu istidlal dengan salah satu dari 2 penunjukan dari hadis, atau 2 bentuk atau 2 hal yang mirip. Paham ini? Nanti akan datang penjelasannya. 2 hal yang mirip ini, satunya sabit dengan nas, satunya tidak. Paham ini? Paham tidak? Yang dimana dari salah satu dari keduanya ini ditetapkan lagi bagi hal yang lainnya, untuk hal yang ketiga. Jadi bukan nas langsung yang menunjukkan dan mengharuskan hukum dari asal ke far'ah. Tapi asal yang satu ini dimiripkan dulu dengan sesuatu yang lain. Paham tidak? Nanti salah satunya dari kedua ini dimiripkan lagi dengan far'ah yang kedua. Pahamin? Jadi bukan nas langsung, tapi dalalatun nas. Pahamin? Nanti akan datang mazid bayan, penjelasan yang lebih lengkap. Bahwa an takuna illatu dalatan 'ala al-hukmi wa la takuna mujibatan lil hukmi. Illahnya menunjukkan. Paling pertama tadi mengharuskan. Kalau yang kedua ini menunjukkan. Bingung apa bedanya mengharuskan dan menunjukkan? Akan datang insyaallah. Wala takuna mujibatan lil hukmi, bukan mengharuskan hukum tersebut. Wa qiyasus syabah, dan qiyas yang ketiga, wa huwal far'ul mutaraddidu bainal aslaini. Dia ada 2 cabang yang mutaraddid. Apa mutaraddid lagi nih? Kayak apa bahasa bagusnya? Bukan berlawanan. Iya, kalau bahasa manusia bingung. Membingungkan. Wah, dia juga membingungkan. Bisa juga. Jadi ada 2 far'ah yang kita tidak tahu dia masuk ke asal yang mana. Pahamin? Ada 1 far'ah yang kita tidak tahu dia mau masuk ke asal yang mana. Berarti bentuknya apa? 2 asal, 1 far'ah. Kalau yang tadi 1 asal, 1 far'ah. Paham tidak ini? Atau yang kedua 1 asal, 2 far'ah. Yang ketiga ini terbalik. 2 asal, 1 far'ah. Tadi 1 asal, 2 far'ah. Sekarang 2 asal, 1 far'ah. Far'ahnya ini yang mutaraddid. Tidak tahu mau masuk ke asal yang pertama, dia mirip ke yang pertama atau mirip yang kedua. Apa contohnya ini dalam al-usul? Abd dan amah, seorang budak, dikiaskan di mana? Dia dikiaskan ke barang atau hayawan? Berselisih para ulama. Ini maksudnya yang qiyas syabah. Qiyas syabah ini qiyas yang paling dhaifnya. Ya kan? Kita baca dulu bentuknya. Fayulhaqu bi aktsarihi masyabhan bihi.
Maka kalau begitu kita lihat dulu, para ini lebih mirip ke asal yang mana? Pertama atau kedua? Kalau kita sudah teliti, maka dia diikutkan kepada asal yang paling mirip dengannya. Wala yusaru ilaihi ma imkani ma qablahu. Ya, yusar, apa ini yusar? Oh, apa ya? Maksudnya, wala yusarul qiyas ila qiyasis syabah ma'a imkani ma qablahu. Tidak boleh kita mengkiaskan dengan kias syabah. Paham ini? Bersamaan dengan mungkinnya sesuatu itu kita kiaskan dengan kias apa? Kias illah atau kias? Kias dalalah. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dikiaskan, kita kiaskan dulu dengan kias apa? Illah dulu. Kalau tidak bisa, kita lihat apakah bisa dikiaskan dengan kias dalalah. Kalau tidak, baru kias syabah. Dan urutan ini ya sesuai dengan kuat dan lemahnya dari kias itu. Kenapa diakhirkan kias syabah? Karena kata para ulama ini min adhaf aqsam al-qiyas. Qala syarih Allah hadha huwa al-asl ar-rabi' min al-usul allati yustadallu biha wa huwa al-qiyas. Ini adalah asal, pokok yang keempat dari pokok dalil yang dipakai berdalil dengannya. Wa huwa al-qiyas, yaitu qiyas. Qala ulama wa huwa madhhabul jumhur. Wa huwa madhhab al-jumhur. Ini madhab jumhur. Makanya dikatakan setelahnya wa khalafa fihi adh-dhahiriyah wa akharun. Ya, adapun orang-orang Dhahiriyah dan selainnya yang bersependapat dengan mereka menyelisih pendapat jumhur akan hujjiyatul qiyas. Wa qalu, dan mereka berkata laisa minal usul. Ini bukan dari usul al-adillah. Kenapa? Alasannya li'annahu la yufidu illa dhanna. Karena qiyas tidak menunjukkan kecuali dhann saja. Bersamaan dengan itu, kalau antum lihat orang-orang Dhahiriyah atau para ulama dalam kitab-kitab mereka menolak qiyas. Tapi bersamaan dengan itu, muamalah mereka dalam kitabnya menggunakan qiyas. Menggunakan qiyas. Paham ini? Ketika ditanya, kenapa menggunakan qiyas? Lah, ini bukan qiyas, ini mafhum namanya. Baik. Nah, itulah. Ya kan? Wassawabu ma'al jumhur, dan yang benarnya adalah pendapat jumhur, fainal qiyasa yuthiru dhannan ghaliban yu'mal bihi fil ahkam syar'iyyah. Karena sesungguhnya kias walaupun dia menunjukkan akan dhann ghaliban kebanyakannya, maka dia tetap diamalkan dalam ahkam asy-syar'iyyah. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka la yufidu illa dhanna, bahwa kias tidak menunjukkan kecuali dhann, dan oleh karena itulah mereka menolak kias. Naqul, kita membalas mereka atau membantah mereka dengan berkata khabarul wahid wa nahwuhu la yufidu illa dhann fil asl wa ma'a hadha yustadallu bihi. Masyaallah, bagaimana dengan hadis ahad sebagaimana yang telah berlalu? Apa kata para ulama? Hujjah atau bukan? Hujjah. Ya, walaupun dia hujjah ini bukan qat'i. Pahami? Tapi bersamaan dengan itu dia tetap dipakai berdalil qaulus sahabat. Hujjah atau bukan? Hujjah. Pahami? Hujjah. Ya, walaupun dia hujjah dhanniyah, bukan qat'iyah, tapi bersamaan dengan itu yustadallu bihi. Kemudian kata beliau wa qad dalla ala i'tibaril qiyasi dalilan kitab Allah Ta'ala wa tayyib. Wa qad dalla ala i'tibaril qiyasi dalilan kitab Allah Ta'ala wa sunnatu rasulih aqwalus sahabati radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah dan aqwal para sahabat telah menunjukkan akan berlakunya qiyas dan hujjatul qiyas. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat, dengan penjelas, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersamanya kitab, wal mizan, dan timbangan. Untuk apa? Liyaquman nasu bil qist, agar kiranya manusia bisa menegakkan keadilan. Wal mizan, kata beliau hafizahullah, ma tuzanu bihil umur, ia adalah apa yang
dengannya lah perkara-perkara itu ditimbang, wa yuqasu bihi bainaha, dan dengannya lah perkara-perkara itu dikiaskan. Bukankah dalam keadaan waqi'iyah, dalam kejadian yang nyata, timbangan itu kita pakai untuk apa? Untuk menimbang sesuatu dan menyamakan sesuatu lain dengan yang lainnya. Oh, sama di timbangannya. Untuk menyamakan, bukan hanya untuk menimbang, tapi untuk menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Berarti yang diinginkan dengan mizan di sini apa? Qiyas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qiyasu sahihu min al-'adl, fa innahu taswiyatun baina mutamathilain wa tafriqun baina al-mukhtalifain. Masya-Allah, penjelasan yang lebih jelas dan terang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, dan qiyas yang benar ini termasuk dari keadilan. Dan kata keadilan di sini diambil dari mana? Liyaquman nasu bil qist ay bil adl. Kenapa Allah turunkan Rasul? Kenapa Allah turunkan penjelasan-penjelasan yang datang bersama dengan Rasul, begitu pula kitab dan mizan, agar kiranya manusia bisa menegakkan keadilan. Nah, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qiyas yang sahih ini termasuk dari keadilan yang wajib ditegakkan oleh manusia. Kenapa? Karena dengan qiyas kita bisa menyamakan antara dua yang semisal. Pahami? Dan juga dengannya lah kita bisa membedakan antara dua yang berbeda. Masya Allah. Kemudian kata beliau, hafizahullah minas sunnah. Dan sebelum itu, kalau antum mau mazid al-adillah, tambahan dalil, antum bisa buka kembali al-usul min ilmi al-usul. Disebutkan beberapa dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, bahkan dari aqwal as-sahabah. Ini usah kita baca, antum langsung merujuk saja ke al-usul min ilmi al-usul. Wa min as-sunnati ma warada an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah, wulida li ghulamun aswada aw aswadu, fa qala hal laka min ibil? Qala na'am. Qala ma alwanuha? Qala humrun. Qala hal fiha min awraq? Qala na'am. Qala fa anna dhalika? Qala la'allahu naza'ahu irqun. Qala fa la'alla ibnuka hadha naza'ahu irqun. Muttafaqun alaih. Baik. Kata beliau, adapun dalil dari sunnah. Adapun dalil dari sunnah adalah apa yang warid dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang lelaki yang pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian berkata dan mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, anakku lahir dalam keadaan berkulit hitam. Di dalam kisahnya, sahabat ini adalah sahabat yang berkulit putih. Istrinya juga berkulit putih. Tiba-tiba lahir anak hitam. Ya, mau tidak mau pasti terjadi tuhmat, sangkaan, tuduhan. Ya, antum juga kira-kira kalau antum putih, hidung mancung, istri juga putih mancung, tiba-tiba lahir anak hitam pokoknya, tidak mungkin, pasti muncul tuhmat. Muncul tuhmat, ya kan? Pasti kepada istrinya. Jangan sampai ada apa-apa ini. Makanya mengadulah salah seorang lelaki ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Faqala laka min ibil. Masya Allah, lihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, ya kan, menjawab dari permasalahan. Apakah engkau memiliki ibil, segerombolan unta? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala ma alwanuha. Dia berkata apa warnanya? Seekor unta, ya. Dia berkata apa warnanya? Qala humrun. Humrun, kata para ulama, bidhammil ha, humrun, jam'u ahmar, jamak dari ahmar. Apa artinya ahmar? Merah. Dan bukan jamak dari himar. Dia sampai ada bilang, ya, jamak dari himar. Dia pun berkata warnanya merah.
Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, apakah di antara untamu ada yang aurat, warnanya kelabu? Paham ini? Tahu kelabu? Abu-abu? Nih. Apa bahasa Makassarnya? Nggak ada yang tahu. Nah, qala na'am, nggak ada. Maka kata Nabi, fa'anna dzalik. Bagaimana caranya bisa ada abu-abu padahal untamu merah semua? Berarti selingkuh salah satu untamu juga. Ya kan? Kata dia sendiri nih, la'allahu naza'ahu ya. Ya boleh jadi itu jatuh dari keturunannya lagi, dari kakek neneknya. Kata Nabi, fala'alla binuka hada naza'ahu irqun. Aw la'alla naka hada naza'ahu irqun. Boleh jadi anakmu juga seperti itu. Boleh jadi kulit hitamnya itu bukan dari engkau dan dari istrimu, tapi dari apa? Dari kakek neneknya. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Qala Ibnul Arabi, perhatikan, Ibnul Arabi. Arabinya mu'arraf di al. Paham ini? Ini ulama ahlus sunnah. Adapun Ibnu Arabi al-Munakkarah yang ditangkir nakirah Arabinya, hati-hati. Zindiq. Orang zindiq. Bedakan ya, Ibnul Arabi bi'al al-ma'rifah dengan Ibnu Arabi. Beda itu. Qala Ibnu Arabi fihi dalilun ala sihhatil qiyas wal i'tibari bin nadhir. Pada hadis ini terdapat i'tibar qiyas dan atau sahihnya qiyas dan i'tibar dengan yang semisal. Wa min aqwali sahabati man warada fi kitab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila qadihi Abi Musa al-Ash'ari wa fihi thumma al-fahma fima adalla 'alayka mimma warada 'alayka mimma laysa fi Qur'anin wala sunnah thumma qayis al-umura 'indaka wa'rif al-amthala thumma a'mid fima tara ila ahbaha أو أحبها إلى الله وأشباهها بالحق. Yaitu apa yang terdapat dalam tulisan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada salah seorang qadinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dan pada tulisan tersebut terdapat ucapan Umar. Tsumma al-fahma. Ingat, al-fahma kalau ada dua kata mu'arraf kemudian dimansub tiba-tiba. Apa artinya ini kemarin? Allah, taqwa. Apa maksudnya ini? Maf'ul dari fi'il yang dihapus takdirnya ilzam. Ilzamil fahma. Ya. Selalu engkau mengedepankan pemahaman dan pemahaman. Fima adalla alaika. Maksudnya selalulah untuk memahami dan mempelajari sesuatu dan mencari apa yang paling adalla alaika, yang paling jelas untukmu, mimma warada alaik, dari hal-hal yang apa warada itu ya, yang nampak padamu, mimma laysa fi Qur'anin wala sunnah, yang datang atau yang datang kepadamu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Apa kata beliau? Pahami, pelajari, dan lihatlah apa yang adalla, yang paling nampak untukmu. Tsumma qaisil umura indaka, ini syahidnya. Kemudian kiaskanlah perkara-perkara di sisimu, wa'rifil amthal, dan ketahuilah apa yang semisal dari perkara itu. Tsumma ahmid fima ta'ila ahabbiha ilallah. Kemudian bersandarlah kepada apa yang engkau lihat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asbahiha bil haqq, dan yang lebih mirip dan dekat dengan kebenaran. Baik, hadis ini diriwayatkan ya, atau asal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan Ad-Darqutni. Kemudian wala Ibnu Qayyim 'anil Muzani min kibar Syafi'i annahu qala al-fuqaha'u min asr Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina halum majarran istamalu al-maqayis fi al-fiqh fi jami' al-ahkam fi amri dinihim wa qala wa ajma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun wa nadhir al-batil batilun. Dan dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari Imam Al-Muzani, dan Imam Al-Muzani dari kibar Syafi'iyah, ya kan, pemuka ulama Syafi'iyah,
Beliau pernah berkata bahwasanya al-fuqaha, para ahli fikih dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang dan seterusnya, mereka semuanya menggunakan maqayis, pengkiasan-pengkiasan dalam permasalahan fikih dan setiap hukum-hukum dalam perkara agama mereka. Kemudian beliau berkata, dan para ulama mereka telah sepakat bahwasanya apa yang semisal dengan hak maka hukumnya hak, dan apa yang semisal dengan batil maka dia juga batil. Baik. Qawluhu ammal qiyas wa huwa raddul far'i ila al-asli. Yang terakhir kita ambil dulu atau kita akhirkan dulu. Baik, kita akhirkan karena kita sudah masuk dalam definisi qiyas. Baik, ya kulihat kita tidak bisa selesaikan sampai syurut al-qiyas. Apa kita ambil di pekan depan syurut al-qiyas. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa atina al-afiyata was salam. Allahumma amin.